Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Fajri Muharam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wahana remote sensing, bagaimana pemakaiannya, dibuat untuk apa wahana itu, dan pengertiannya apa saja. Disimak videonya sampai selesai. Enjoy. Yang pertama adalah pengertian dari wahana. Wahana merupakan alat atau wadah menyimpan sensor atau perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Saat merekam objek, wahana bisa ditempatkan di atas permukaan bumi atau luar angkasa. Contohnya, satelit, drone, balon udara, dan pesawat khusus Indaraja. Berdasarkan ketinggian peredarannya, posisi wahana dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pesawat terbang rendah sampai medium, low to medium altitude aircraft, ketinggian antara 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra foto. Pesawat terbang tinggi high altitude aircraft dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra udara dan data pemindai multispektral. Satelit dengan ketinggian antara 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Lalu jika dilihat dari tempat pemantulan dan ketinggian peredarannya di angkasa, wahana bisa diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yakni pesawat terbang rendah sampai menengah pesawat terbang tinggi, dan satelit. Yang dimaksud dengan pesawat terbang rendah sampai menengah ialah pesawat yang mampu terbang hanya antara 1000 meter dan 9000 meter dari atas permukaan bumi. Sedangkan pesawat terbang tinggi ialah pesawat yang mampu terbang dengan tinggi hingga 18.000 meter dari atas permukaan bumi. Sementara itu, satelit merupakan wahana yang mempunyai kemampuan terbang yang paling tinggi, yakni 900 km dari atas permukaan bumi. Selanjutnya, wahana apa saja sih yang bisa digunakan para ahli untuk memantau keadaan hutan setiap tahunnya? Nah, wahana yang biasa digunakan untuk memantau keadaan hutan yaitu satelit. Mengapa demikian? Karena secara prinsip setiap objek dan fenomena alam yang berada di ruang permukaan bumi dapat dideteksi dari citra satelit. Kemampuan citra satelit dapat mendeteksi objek, resolusi, dan fenomena alam yang terjadi saat tergantung darinya, baik spasial, spektral, radiometrik, dan temporal. Maka dari itu banyak para ahli yang menggunakan wahana satelit ini untuk mengamati bumi dari orbit. Mengamati bumi tersebut bertujuan untuk kegiatan non-militer seperti meteorologi, peta, pengawasan lingkungan, dan lainnya. Selain itu, satelit dengan resolusi tinggi bisa memantau kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa kita lihat itu kapan terjadinya, sekarang atau tahun lalu. Bahkan kita pantau sehari atau 2 hari kali, ujar Orbita. Pantauan titik-titik api setelah didapat kita langsung serahkan ke BNPB, LHK, Menko Polhukam, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan wahana PC. Perkembangan pesat teknologi penginderaan jauh memang sangat dipengaruhi akibat persaingan antara negara. Maju dalam persaingan kekuatan militer, pertahanan negara maupun perang, sehingga memacu negara-negara maju untuk saling bersaing menciptakan dan meningkatkan kemampuan teknologi dalam negeri untuk mengamati, memperkirakan, dan mengawasi kemampuan negara pesaing lainnya. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua mendorong terjadinya perlombaan persaingan teknologi alat perang dan intelijen. Salah satu teknologi satelit yang berkembang pesat pada tahun 1960-an. Indonesia termasuk negara berkembang yang saat itu masih tertinggal dalam pengembangan teknologi penginderaan jauh.
Namun, saat ini upaya keras telah dilakukan negara untuk ikut serta mengembangkan teknologi penginderaan jauh untuk kepentingan komunikasi. Lalu kelemahan penggunaan teknologi penginderaan jauh di Indonesia adalah minimnya infrastruktur terkait pengadaan citra dengan kualitas sangat tinggi, hyperspektral, dan update. Kebanyakan data citra masih didapatkan dari sumber-sumber luar negeri, baik yang berbayar, gratis atau tidak bayar melalui mekanisme kerjasama antar negara. Perkembangan tren robotika dan fotografi yang dapat diakses oleh perorangan maupun organisasi kecil juga ikut mendorong perkembangan teknologi penginderaan jauh lebih efisien. Robot terbang atau lebih dikenal dengan drone dan UAV (Unmanned Aerial Vehicles) yang dipandu oleh modul GPS dan penambahan kamera sebagai sensor optik mampu menjadi alternatif penyediaan wahana dan sensor berbiaya murah dan tepat untuk penggunaan pada wilayah dan luasan kecil dan menengah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila materi ini kurang jelas dan saya kurang bagus dalam penyampaian materi. Terima kasih juga yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.